Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk mengikuti lomba pidato kali ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dalam zaman yang terang benderang ini. Kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada para juri dan penonton sekalian yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pidato. Hadirin sekalian, apa yang Anda pikirkan jika saya bertanya sebuah pertanyaan? Apa yang membuat kamu bangga menjadi warga negara Indonesia? Apakah itu alamnya yang indah atau budayanya? Bagi saya, itu adalah kekayaan dan keindahan lautan yang membuat saya bangga akan menjadi warga Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan saya Gendis Nareswari, perwakilan dari SMA Negeri 1 Sidoarjo. Di sini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Lautan Menyelamatkan Kehidupan Kita. Hadirin sekalian, membicarakan mengenai kekayaan alam Indonesia, hal ini mengingatkan saya pada saat saya berlibur ke Pacitan. Di sana terdapat banyak pantai-pantai indah yang dapat dikunjungi, seperti Pantai Klayar dan Pantai Serau. Saya sangat gembira melihat pemandangan yang indah, tetapi sedihnya banyak sekali sampah plastik di daerah pantai. Dengan banyaknya pengunjung atau keluarga yang pergi ke sana, saya yakin bahwa mereka pasti membawa plastik atau botol plastik. Di pantai, mereka bermain dan menghabiskan waktunya bersama keluarga, dan mereka lupa untuk membuang sampahnya dengan semestinya. Sekarang bayangkan jika ada satu orang yang meninggalkan satu saja sampah. Mungkin terdapat beberapa kilogram sampah per hari. Lalu, bagaimana jika sampah itu sampai seminggu atau mungkin 1 tahun? Kita bisa memiliki bahkan lebih dari 1 ton sampah yang akan merusak lautan kita. Para hadirin sekalian, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara maritim dan sebagian besar adalah air. Dan menurut data, lebih dari 3 juta kilometer lautan Indonesia telah mencapai hampir 6 juta ton sampah plastik sebagai sampah umum. Dan bisakah Anda membayangkan hal itu? Bukankah menurut kita semua kita perlu melestarikan keindahan dan kekayaan alam di laut untuk mencegah kerusakan atau hal-hal lainnya yang tidak diinginkan? Tapi bagaimana caranya? Sebenarnya hal tersebut dapat dimulai dari diri kita sendiri dengan menanamkan kebiasaan mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang atau yang dikenal dengan istilah reduce, reuse, and recycle. Saya tahu hal tersebut sulit untuk memiliki kebiasaan, tetapi entah bagaimana itu bisa mudah. Anda tahu bukan bahwa anak-anak belajar dari kebiasaan, dan sangat mudah bagi mereka untuk membangun kebiasaan yang baik sejak usia dini. Sehingga sangatlah penting untuk menanamkan jiwa maritim pada anak-anak sebagaimana semboyan TNI Angkatan Laut Jala Sveva Jaya Mehe, bahwa kejayaan kita ada di laut. Anak-anak sebagai generasi penerus memiliki kebiasaan yang baik untuk melestarikan laut sebagai bagian dari keindahan alam yang ada di Indonesia. Di sini, peran orang tua sangat amat penting. Misalnya, ketika orang tua membawa anaknya pergi ke pantai dan mereka membawa beberapa paket makanan atau botol air yang sebagian besar terbuat dari plastik, jelas akan menjadi sampah setelah mereka mengkonsumsinya. Dan yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah memberi contoh bagaimana melestarikan alam dan laut dengan membuang sampah pada tempatnya, dan jika tidak ada tempat sampah, mereka harus membawa sampah tersebut hingga mereka menemukan tempat sampah. Dengan begitu, anak-anak belajar untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak meninggalkan sampah.
dan hal itu akan menjadi karakter mereka saat mereka tumbuh dewasa kelak. Cara lain untuk melestarikan laut kita adalah dengan bergabung dengan program sukarelawan konservasi laut. Para relawan berjuang untuk melalui aksi yang diberdayakan oleh rakyat. Mereka mempertahankan habitat dan spesies dengan mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar tentang pentingnya melestarikan laut serta memperkenalkan potensi lokal agar dapat membimbing mereka. Untuk menjaga dan mengembangkan aset mereka seperti biota laut. Dan mari kita mengambil salah satu contoh, yakni kegiatan volunteer yang diadakan oleh iKite di Nusa Penida, Bali. Mereka melakukan beberapa aksi, salah satunya adalah untuk pemanenan air dan sanitasi, pembersihan pantai, dan kunjungan, dan serta eksplorasi konservasi di Nusa Penida. Semua kegiatan tersebut difokuskan pada pelestarian pantai. Kegiatan relawan semacam ini sangat mudah diakses dan diikuti oleh semua orang karena sudah tersebar luas di media sosial dan semua orang tentu bisa mengikutinya. Oleh karena itu, setiap orang dapat berkontribusi aktif dalam melestarikan laut seperti moto Angkatan Laut Jala Sveva Jaya Mehe. Kejayaan kita ada di laut. Jadi, mari kita selamatkan laut yang kita miliki agar keindahan alam, kekayaan, dan sumber daya yang tak terbatas pun dapat terjaga dengan baik. Dan mari kita bangun jiwa bahari pada anak-anak generasi muda sehingga kita dapat mencapai kejayaan di laut. Jala Sveva Jaya Mehe. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firstly, let us praise to the presence of the merciful God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secondly, may salat and greetings remain put to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Thirdly, I would like to say thank you to the honorable judges and respected to all my dearest virtual audiences. Ladies and gentlemen, what do you think if I ask you a question? What makes you proud of being Indonesian? Is that the beautiful nature or the culture? But for me, it's definitely the ocean's width and the beauty that I'm really proud of. Hi everyone, I'm Gendis Naraswari from Sidov Senior High School 1, Sidoarjo. And here, I'm going to deliver my speech under the title, The Ocean Saves Our Life. Ladies and gentlemen, talking about Indonesia's natural beauty, it reminds me when I was traveling to Pacitan. It has some beautiful beaches we can visit, such as the Klayar Beach or the Serau Beach. I was so excited to see the beautiful scenery, but sadly, there was a lot of plastic pollution. With many visitors or families going there, I'm sure most of them bring plastic bottle. They enjoy playing and spending their time on the beach until they forget to throw their waste properly. Now, let's imagine. Imagine if a person lifts a piece of waste. Maybe you have some kilograms of waste per day. So what about in a week? Or maybe in a year? We can have tons of waste that will damage our ocean. Ladies and gentlemen, we know that Indonesia is a maritime country and it's mostly covered by water, and according to the data, more than 3 million kilometers of Indonesian ocean has reached almost 6 million tons of waste with plastic as the common waste. Can you imagine that? Don't you think we need to preserve the natural beauty and wealth in our ocean to prevent the heredity, damage, or other unwanted things? But how? Actually, it starts from ourselves by investing to reduce, reuse, and recycle habit. I know
know it's hard to have this kind of habit, but somehow it can be easy. You know that the children learn by habits, right? And it's very easy for them to build a good habit at the early age. So, ladies and gentlemen, it is important to instill a maritime spirit in children as the motto of Indonesian Navy, Jalan Sveva Jaya Mehe, that our glory is at the sea. Children, as the future generation, need to have a good habit to preserve the ocean as the part of Indonesian beautiful nature. Here, the role of parents are so important to build the habit of 3R concept: reduce, reuse, and recycle. For example, when parents take their children to the beach and they bring some package of woods or bottles, which are mostly made from plastic, isn't it? It will obviously become a waste after they consume it. And what the parents need to do is to give an example of how they preserve the nature and the ocean by throwing their waste properly. If there is no trash can, they should bring the waste with them until they find the trash can. By this, children learn to keep the environment clean by not leaving any waste, and it will become their children's character till they grew up. Other way to preserve our ocean is by joining the marine conservation volunteer programs. The volunteers fight through the people-powered action. They defend the habitats and species by socializing to locals about the importance of preserving the ocean, and as well as introducing the local potential in order to lead them and to keep and develop their asset, such as a marine biota. Well, now let's take an example. There's a volunteer that had by I Kite Wash National Expedition in Nusa Penida to clean the water. Did you know what are their activities? Well, in their activities, they will give an education on water harvesting and sanitation. Next, they will cleaning up the beach, and as well as the conservation visit and exploration in Nusa Penida. How excited! And all of these activities are actually focused on the preserving the beach or the ocean. And this kind of volunteer activity is very accessible because it has been spread widely in social media and everyone can join it. Therefore, everyone can actively contribute in preserving the ocean, just like the Marine Navy motto, Jaya Seva Jaya Mehe, our glory is at the sea. Now, ladies and gents, so let's save our ocean that has an infinite natural beauty, wealth, and resources, which all starts from ourselves. And now, let's build a maritime spirit in children of our future generation so that we can achieve our glory at the sea. Jaya Seva Jaya Mehe. Well, now, ladies and gentlemen, that's all from me. Thank you so much for your kind attention, and hopefully that you learned something new from my speech today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.